Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rizky, NIM 210101007. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang agroindustri pembuatan kue kacang. Latar belakang, kacang tanah merupakan kacang yang sangat terkenal dengan kandungan protein yang ada di dalamnya. Kacang, jika dikonsumsi juga sangat baik bagi tubuh manusia karena kandungan yang ada bisa menyehatkan. Manfaat mengkonsumsi kacang tanah bisa mengontrol kolesterol yang ada di dalam tubuh serta bisa menurunkan gula darah. Untuk penanaman kacang tanah di daerah Indonesia sangat mudah sekali karena Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga tanaman apa saja bisa ditanam di Indonesia. Kacang tanah juga bisa diolah menjadi aneka makanan dan minuman yang sangat menyehatkan, sehingga olahan makanan dari kacang tanah banyak dicari oleh masyarakat karena mempunyai rasa gurih dan sangat renyah sekali jika dikonsumsi. Tidak hanya dibuat sebagai camilan saja, melainkan kacang tanah bisa juga dibuat menjadi kue yang sangat lezat. Dengan banyaknya kebutuhan manusia akan kacang tanah, maka usaha kacang tanah juga sangat menguntungkan sekali jika dijalankan. Proses penanaman kacang tanah sebenarnya sangat mudah. Hal yang harus disiapkan hanya membutuhkan lokasi penanaman yang luas. Jika penanaman dilakukan di lokasi luas, maka akan menghasilkan kacang dengan jumlah yang banyak. Salah satu usaha yang banyak dijalankan oleh para pengusaha dengan menggunakan bahan baku dari kacang adalah olahan kue. Olahan kue yang dibuat menggunakan bahan baku kacang tanah sering dikenal dengan kue kering kacang tanah. Rumusan masalah. 1. Sebutkan jenis agroindustri. 2. Bagaimana pemasaran produk. 3. Masalah yang dihadapi. 4. Usaha apa yang harus dilakukan untuk pengembangan ke depannya. Tujuan kegiatan. 1. Untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah PTP. 2. Agar pembaca mengetahui tentang cara pembuatan kue kacang tanah. Sejarah berdirinya usaha kue kacang desa. Home industry adalah rumah usaha produk barang atau perusahaan kecil yang memiliki pegawai tidak lebih dari 15 orang. Pada kunjungan industri kali ini, kita mengambil usaha rumahan kue kacang tanah di desa saya di Lamongan sebagai tempat penelitian. Usaha rumahan kacang tanah yang saya kunjungi yaitu kue kacang desa, yang dikelola dan didirikan oleh Bu Suwati dan Bu Kasiani, yang bertempat di Dusun Sambigarep, Desa Mboto Putih. Usaha ini masih terbilang baru karena baru dimulai sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu. Usaha ini sebenarnya hanya berawal dari rasa penasaran Bu Suwati tentang cara membuat kue kacang untuk jajanan hari raya, yang ternyata dapat respon positif dari para tamu yang mencoba dan mengetahui pembuat kue kacang tersebut. Hal ini membuat sang kakak atau Bu Kasiani terpikir ide untuk memproduksi massal dan dijual bebas. Tidak banyak kue kacang yang dapat diproduksi dalam sehari, dikarenakan usaha ini masih terbilang baru dan hanya ditenagai oleh 2 orang. Usaha ini hanya mampu memproduksi kue kacang sebanyak 12 toples kemasan isi 36 buah. Hingga lama-kelamaan mulai mengajak 2 orang kerabat lainnya dalam membantu proses produksi kue kacang. Kini, kue kacang desa dapat memproduksi maksimal 20 toples kemasan kue kacang dan beberapa lusin bungkus kecil yang setiap bungkusnya berisikan 2 kue kacang. Menurut Bu Suwati, pembuatan kue kacang sebenarnya susah-susah gampang karena bahan yang mudah ditemui dan adanya resiko kue akan jadi rapuh dan hancur saat sudah jadi dan siap dikemas, terutama kemasan renteng. Pertama, kacang tanah yang sudah dikeluarkan dari kulit cangkangnya kemudian dicuci dan dibilas dengan air bersih. Kacang tanah yang sudah bersih kemudian disangrai. Ini juga bertujuan untuk memisahkan antara kacang dengan kulit arinya. Kemudian blender kacang dengan garam dan minyak goreng bersamaan.
Setelah itu, campurkan dengan terigu, gula halus, dan vanili bubuk hingga adonan dapat dipulun. Lalu bentuk adonan kue kacang, tata di atas loyang, dan masukkan ke dalam oven selama 25 menit setelah bagian atas adonan kue kacang dioles telur. 2. Pemasaran produk yang dilakukan. Awal mula dibukanya usaha ini hanya dapat memproduksi berdasarkan pesanan dari tetangga dan warga dusun sekitar yang masuk, dan mulai berani untuk menitipkan di toko-toko terdekat hingga warung kopi untuk kue kacang dengan kemasan ganteng. Hingga sekarang, Bu Suwati dan sang kakak dapat memberanikan diri dengan dorongan dari anak-anaknya yang menyarankan untuk membuat toko online dan mengiklankan kue kacang desa melalui media sosial seperti Facebook. Masalah yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Bu Suwati ialah pada saat awal membuat pesanan. Tidak jarang kue kering yang akan dikemas malah hancur saat akan dikemas, terutama kemasan renteng yang rentan terhadap benturan karena tidak padat. Produk kue kacang desa kurang begitu laku dibandingkan dengan kompetitor lainnya, terkecuali saat musim lebaran tiba. Masyarakat sekitar cenderung lebih memilih kue kacang desa sebagai jajanan sukuan. Usaha pengembangan yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk pengembangan ke depannya, rencananya Bu Suwati ingin menambah beberapa tenaga kerja dan oven untuk mengantisipasi banjirnya pesanan saat musim lebaran tiba. Juga meningkatkan kualitas kemasan agar mendapatkan kesan yang menarik dan menjaga keawetan kue kering di dalamnya. Kesimpulan, berdasarkan wawancara langsung dengan Bu Suwati, dapat disimpulkan bahwa kacang tanah juga dapat menjadi jajanan kue kering khas lebaran yang nikmat dan berharga jual lebih tinggi. Semangat Bu Suwati dapat dijadikan contoh dan bukti bahwa jika mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil. Meskipun hanya bermula dari usaha rumahan kecil-kecilan yang hanya menerima pesanan dari masyarakat sekitar, hingga membuka pesanan dari luar kota berkat media sosial dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.